Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Ada dua asbab kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah agar nikmat kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dari sesuai surat An-Nahl ayat 18 itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa dihitung. Jadi ketimbang rempong menghitung nikmat Allah, mendingan kita bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada saudara, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita kepada pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Jemaah Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah, ada satu peribahasa yang sudah sangat familiar di telinga kita, yaitu peribahasanya adalah gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi kita diwajibkan untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Kita hidup tuh harus punya dream, punya impian, punya goals, punya sasaran, sehingga dalam menjalani hidup kita ini kita bisa terarah apa yang harus kita lakukan. Untuk mencapai impian itu, mencapai dream itu dibutuhkan ikhtiar. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman yang tadi disebutkan di mukadimah tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta sampai biqaumin yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubahnya sendiri. Jadi punya cita-cita itu terserah, kita mau punya cita-cita apa silakan, mau jadi pengusaha silakan, menjadi seorang profesional silakan, mau jadi presiden silakan, mau jadi wakil presiden silakan, ya, mau menjadi apa, dokter silakan. Ya, kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar. Jangan kita memfokuskan kepada hasil. Fenomena sekarang yang ada di kita ini adalah kebanyakan dari kita itu orientasi kepada hasil. Hasil saja yang ada kepalanya itu. Yang penting saya dapat tujuan itu, yang penting saya dapat jabatan itu, yang penting saya dapat posisi itu. Ya. Tidak melihat adanya proses. Hasil itu, hasil baik atau tidak baik itu tergantung dari proses yang kita lakukan. Kadang hasil itu sesuai dengan kita yang inginkan. Kadang hasil itu tidak sesuai yang kita inginkan. Hasil itu prerogatif hak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengganggu-gugat hasil itu. Kadang kita sudah berusaha dengan cara-cara yang baik,
hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kita yang inginkan, dan sebaliknya proses yang dilakukan dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, Allah akan kasih hasilnya sesuai dengan yang inginkan. Karena apa? Karena dalam surat Al-Mulk yang sering dibicarakan oleh Ustadz Supriyadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan dan mematikan hamba-hambanya itu untuk menguji kita itu mana yang paling baik amalnya. Ya. Jabatan itu diperoleh untuk menguji kita bagaimana kita terhadap Allah. Apa dengan jabatan itu kita syukur atau kita kufur? Apakah dengan jabatan itu kita khianat kepada Allah? Karena sebaik-baiknya hasil adalah yang berkah. Imam Al-Ghazali mengartikan berkah itu adalah jazatul khair. Yang berkah itu adalah yang bertambah kebaikannya. Umur yang berkah bertambah kebaikan umurnya. Usia rezeki yang berkah bertambah kebaikannya. Ya, jadi selalu bertambah kebaikan itu yang diharapkan adalah keberkahan. Bukan hanya semata-mata posisi yang sudah kita dapatkan. Ya. Minimal ada 4 variabel, ada 4 poin yang kita harus lakukan dalam melakukan proses. Makanya judul ini adalah proses, mana proses yang lebih baik, proses atau hasil. Minimal dalam proses itu yang pertama adalah kita membuat planning, kita membuat perencanaan, kita mau ngapain. Ya, salah satu contoh kita misalnya dalam waktu dekat ini anak-anak SMA ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kita membuat planning, kita mau masuk jurusan apa, kita mau jadi apa, ya, kita harus membutuhkan planning. Setelah planning kita dapatkan, kita sudah camkan di kepala kita apa yang kita harus planningkan. Yang kedua adalah menambah ilmu pengetahuan, mengupgrade knowledge, ya. Apa yang tujuan itu, ilmu apa yang harus kita siapkan. Salah satu contoh misalnya mau masuk misalnya ke perguruan tinggi yang grade A, ya, harus mempersiapkan disiplin apa ilmu yang harus kita pelajari. Salah satu contoh untuk menjadi profesional, misalnya untuk menjadi seorang akuntan, seorang tax manager gitu loh. Apa ilmu yang harus disiapkan untuk memperoleh jabatan itu? Ya, kalau tax manager ya mungkin dia atau accounting manager, dia harus kuliahnya juga di jurusan ekonomi, jurusan accounting. Ambil lagi kursus-kursus brevet A, brevet B, brevet C untuk mengupgrade, untuk kita knowledge-nya supaya kita kuat di knowledge itu. Jadi kalau knowledge-nya kita bagus, kemampuan kita bagus, kita bisa, kalau diamanatkan posisi itu kita akan menjalankan posisi itu dengan profesional. Yang ketiga adalah sabar. Sabar harus mengikuti proses-proses yang dilakukan. Tidak ada yang serba instan. Sekarang semuanya serba instan, baunya cepat. Ya, seorang sarjana itu membutuhkan waktu. Kuliah 4 tahun. Ya, seorang S2 itu tambah lagi 2 tahun. Seorang S3 itu tambah lagi. Untuk menjadi seorang tax manager di kantor itu membutuhkan waktu. Bertahun-tahun dia. Ya. Bertahun-tahun, tidak bisa itu dilakukan secara instan. Kalau yang mendapatkan dengan instan, dipastikan itu hasilnya pun tidak akan baik. Ya, sabar mengikuti proses. Ya. Yang keempat adalah jujur. Jujur diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak berdusta, ya, tidak mencela-mencela. Ya, jujur terhadap apa yang kita sanggupi gitu loh. Jadi kejujuran dalam hal ini kita mengukur diri, ya, sampai di mana kapasitas kita untuk mencapai itu. Kalau memangnya kapasitas kita itu tidak bisa untuk mencapai itu, ya sudah tidak lakukan, tidak usah dipaksakan gitu loh. Ya. Ini kapasitas tidak ada dipaksakan. Ya. Kapasitasnya 0 dimaju-majukan gitu. Ya. Orang tua pun juga harusnya seperti itu. Ya, tidak usah memaksakan anaknya mau kemana, biarkan saja, yang penting di drive aja. Ya, orang anak-anak mau masuk apa, silakan, ya, asal di drive, didoakan. Ya, ya, jadi hasil itu
tergantung dari proses-proses yang sudah kita jalankan sebelumnya. Jadi semakin baik proses itu, insya Allah hasil pun akan baik. Dan yang pasti apabila proses itu dilakukan dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan berkah. Berkah ya tadi yang saya sebutkan tadi adalah bertambahnya kebaikan. Apapun selalu bertambah kebaikan. Tiap waktu bertambah dia. Tiap waktu bertambah dia. Yang tilawah 1 halaman bertambah lagi. Yang infaknya sekian bertambah lagi gitu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah